Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Eka Aprilia, guru di SD Negeri 1 Gunung Sakti. Mari simak video aksi nyata saya dalam modul 1.4 Budaya Positif. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tulang Bawang. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dalam kegiatan aksi nyata saya, yaitu dalam modul budaya positif 1.4. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mau ngecek semangatnya Bapak Ibu dulu, bisa ya? Bisa. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah, saya senang sekali Bapak Ibu semangat hari ini untuk mendengarkan pemaparan saya tentang budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Yang pertama yang akan kita bahas dalam rencana aksi nyata saya ini adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Sekarang akan saya paparkan satu persatu. Baik, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu di sini sudah ada yang hafal belum? Apa aja sih dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila? Yuk, tunjuk kanan. Mister, apa aja tuh Mister? Profil pelajar Pancasila, Mister. Mister. Nama saya Muhammad Fardozi akan menyampaikan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa dan akhlak yang mulia. Kedua, mandiri, kreatif, gotong royong, dan bernalar kritis. Tepuk tangan buat teman kita dong. Baik, terima kasih. Silakan duduk Mister. Jadi itu ya, paradigma baru yang sekarang berdiferensiasi itu kita mewujudkan profil-profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi tadi. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, apa lagi? Mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Oke, lanjut. Apa itu disiplin positif? Bapak Ibu kalau ngomongin soal disiplin, apa sih disiplin itu? Contoh perbuatan disiplin yang ada di sekolah, contohnya apa kita sebagai guru? Apa? Mentaati aturan. Lebih diturunin lagi, contohnya sebagai guru kita apa Mister? Tidak terlambat masuk kelas. Benar sekali, tidak terlambat masuk kelas. Ada di sini guru-guru yang masih terlambat? Ada, manusiawi. Tapi untuk kedepannya kita bisa berubahnya ya Bapak Ibu ya. Oke, disiplin positif artinya perbuatan-perbuatan disiplin yang mengarah ke dalam perlakuan-perlakuan yang positif. Oke, ini untuk lebih jelas. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai dengan melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong disiplin, udahlah, biasa-biasa aja gitu ya. Namun sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu maksudnya adalah motivasi yang dari dalam diri. Jadi kita memberikan sebuah motivasi yang langsung di dalam dirinya. Kalau ekstrinsik itu dari luar. Misalkan berupa penghargaan, penghargaan itu kan bentuknya luar tapi tidak berkembang di dalam diri.
Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun tekanan. Itu artinya dengan kesadaran mereka sendiri, ya Bapak Ibu ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai seorang individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Oke, baik, lanjut. Apa saja nilai-nilai kebajikan? Dalam perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Berikut nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan sebutan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernawar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, serta kreatif. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini contoh kecilnya apa? Kebutuhan bertahan hidup: makan, kemudian minum. Kemudian ada lagi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, rasa ingin dicintai, disayangi. Itu suatu kebutuhan bukan sih? Ya. Iya, suatu kebutuhan sama anak ataupun sama orang tua. Bayangkan kalau hidupnya tidak ada kasih sayang, tidak ada cinta kasih, dan tidak diterima. Dalam contoh kecilnya dalam sebuah keluarga, apa sih rasanya? Artinya kasih sayang dan rasa diterima itu memang merupakan kebutuhan dasar. Penguasaan dan kebebasan. Artinya kebebasan ini kebebasan apa tuh? Berpikir. Iya, kebebasan berpikir, kebebasan memilih, ya. Kemudian kesenangan. Butuh nggak sih manusia itu dari segi kesenangan? Butuh ya kesenangan ya. Bahkan hal-hal kecil itu sangat dibutuhkan agar bisa melanjutkan hidup ke arah yang lebih baik lagi. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Oke, berikut 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, siswa melakukan disiplin diri karena menghindari hukuman. Masih terpengaruh motivasi ekstrinsik. Siswa melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan pada dirinya. Kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tuh ya. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama ada yang namanya hukuman. Hukuman itu cenderung dengan apa? Yang pertama menyakitkan, kemudian tidak nyaman, kemudian murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Iya enggak sih Bapak Ibu kalau kita kasih hukuman? Dengan kasih hukuman kira-kira anak tersebut bisa lebih baik atau enggak sih? Enggak ya, malah efek-efek ini yang akan timbul. Lalu kalau misalkan penghargaan, kira-kira itu benar atau enggak sih? Yang akan timbul dari pemberian penghargaan itu adalah tidak efektif karena nggak selamanya guru ini semua mampu memberikan penghargaan, terutama yang bersifat ekstrinsik, ya, yang bersifat benda gitu. Kemudian merusak hubungan atau sifat iri, ya enggak? Iya, enak banget dia dapat hadiah terus, saya nggak dapat hadiah. Ibu itu nggak adil dia terus nggak dikasih hadiah gitu. Mematikan kreativitas, kemudian menghukum dengan sistem ranking. Makanya zaman sekarang itu udah nggak ada ranking lagi karena yang nggak ranking ini bisa merasakan cemburu sosial. Dan yang ranking itu menjadikan apa? Tinggi hati, sombong, besar kepala itu ya, itu kan akhlak ya. Kemudian merampas hak untuk menghargai dirinya. Nah ini identitas gagal. Kemudian kita lanjutkan
dengan konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu yang pertama konsekuensinya adanya penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, adanya stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, itu dia konsekuensinya. Kemudian dalam restitusinya, murid bertanggung jawab akan perilakunya, fokus pada pemecahan masalah. Dalam jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid semangat memperbaiki kesalahan. Nanti ini selanjutnya akan dijelaskan, ada ini apa? Lanjutannya. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Guru pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemansi. Jadi di dalam kelas itu ada 5 kontrol kita sebagai guru. Yang pertama apa Bapak Ibu? Sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Sebagai teman, pemantau, ataupun sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini, yang bisa kita terapkan di kelas itu posisi yang mana Bapak Ibu? Sebagai Teman, pemantau, manajer. Dari ketiga tadi mana yang lebih baik lagi? Sebagai manajer. Artinya dia bijak ya. Kita sebagai guru bijak dalam melakukan memecahkan sebuah permasalahan yang kerap kali terjadi di kelas. Nah, ini akan saya jelaskan satu-satu contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya bolos pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Bapak Ibu sering nggak sih menemukan anak-anak yang suka bolos? Ya, suka bolos ya. Suka bolos, kadang itu udah di tengah-tengah pelajaran ternyata anaknya masih di kantin. Nah, ini jika posisi kontrolnya sebagai penghukum. Patuhi peraturan sekolah kalau kamu berdiri di depan barisan. Nah itu, dia masuk kemudian dia, kamu nggak mematuhi peraturan sekolah, sudah sana, lari 3 kali di lapangan. Nah itu contoh guru yang memiliki posisi kontrol sebagai penghukum. Kamu sudah tahu kan apa peraturan sekolah ini? Sekarang kamu lari keliling lapangan. Ini kira-kira benar atau salah Bapak Ibu? Jadi kira-kira kalau dihukum seperti itu efeknya apakah dia keesokan harinya dijamin tidak akan mengulanginya lagi? Enggak ya, belum bisa dijamin ya Bapak Ibu ya, malah menjadi jadi biasanya ya. Itu. Kemudian apalagi? Membuat rasa bersalah. Berapa kali guru harus memberitahu kamu? Guru kecewa loh sama kamu. Ini contoh kalimat di mana guru sebagai posisi kontrol membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayolah yang penting buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ini kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Tuh. Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Artinya dia yang berbuat kesalahan, artinya anak-anak yang harus berpikir bagaimana cara agar kesalahan tersebut tidak terulang lagi. Dan kita posisinya hanya sebagai manajer aja nih, balikin lagi ke dia. Jadi kita memberikan solusi secara personal dan mereka sendiri akan tahu permasalahannya. Itu lebih efektif dibandingkan kita langsung menghukum. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oke, lanjut ya. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Hukuman sesuatu yang menyakitkan. Kamu nggak kerjain PR, ya? Anak membenci kedisiplinan, jadinya dia benci sama disiplin. Kemudian adanya paksaan, mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Artinya kalau misalkan dia nggak ngerjain PR, dia tahu nih PR itu kan harus dikerjain. Kalau nggak dikerjain dia marah. Dia terpaksa berbohong satu menutupi bohong yang lainnya. Mending kalau misalkan dia di kelas
masuk. Ada yang dari rumah emang udah ketakutan dan akhirnya dia bolos berangkat dari rumah karena takut gak ngerjain PR, dia akhirnya lari kemana. Nah, itu yang harus kita hindari kan ya. Kemudian marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Ayo ngerjain PR, silahkan berdiri di depan, angkat kaki satu, pegang telinganya. Sekarang sudah bukan lagi zamannya ya Bapak Ibu ya. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi itu apa sih? Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin. Stimulus tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang baik. Anak belajar mematuhi peraturan. Kemudian anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan. Inilah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian perbedaannya, salah satu contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukumannya, guru menghukum siswa dengan hormat di tiang bendera selama 10 menit. Guru marah kemudian. Ada yang dulu pernah kayak gini SD-nya? Gak ngerjain PR disuruh lari. Ataupun dengan hukuman-hukuman lainnya ada nggak? Menurut ini? Enggak. Krisna? Enggak ya? Oh, aku teladan ya. Teladan. Kalau saya tuh pernah ngerjain PR dulu muterin lapangan. Ada beneran terjadi. Sekarang nggak bisa lagi kita kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Sekarang itu terberat itu adalah wali murid ya. Kalau zaman dulu guru itu cobaannya hanya RPP, sebatas kenakalan kecil anak. Tapi kalau sekarang apa cobaannya paling besar? Wali murid. Kalau salah kita bertindak, jeruji besi yang menanti. Benar apa benar? Hati sekarang. Kemudian kalau konsekuensinya gimana nih? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya selama istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Guru tugas dan menaati peraturan. Kemudian saat sudah ini bedanya dengan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya membantu siswa menyelesaikan masalah. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Mengapa keyakinan kelas sih mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita harus membuatnya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bedanya apa keyakinan dan peraturan? Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salma, izin menjawab pertanyaan yang diajukan. Oke, kalau menurut saya peraturan itu dibuat oleh guru, dibuat oleh ketua. Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan bersama. Iya benar. Ya, tepuk tangan dong buat kita. Iya, terima kasih benar sekali Bapak Ibu ya. Kalau peraturan itu berasalnya dari guru. Tidak boleh terlambat. Apalagi? Dilarang membuang sampah. Kemudian apa lagi? Tidak boleh berbicara saat jam pembelajaran. Sedangkan kalau keyakinan itu secara bersama-sama. Kita bagikan sticky notes kepada anak-anak. Ayo anak-anak tulis keyakinan kelas yang akan kalian yakini di kelas. Apa sih keyakinan itu? Keyakinan itu sudah pasti adalah kalimatnya bersifat positif. Disiplin, apalagi kira-kira kalau keyakinan? Apalagi saling menghormati, saling menyayangi. Jadi mereka memang bisa menerapkan. Jadi tidak ada kata tidak boleh mengejek. Itu bisa diganti dengan apa? Saling menghormati. Sering ya ejek-ejekan ya. Ejek-ejekan apa Mister? Orang tua, Nama orang tua itu dari saya SD sampai sekarang tuh masih ada budaya yang ejek-ejek sama bapak. Padahal yang diejekin emang nama bapaknya. Iya enggak? Bukan diejek sebenarnya manggil. Cuman ya agak sakit aja gitu ya. Padahal nama bapak kita. Enggak ada tambahin embel-embel. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa ada peraturan itu? Apa? Kebajikan dan nilai kebajikannya apa? Keselamatan. Betul. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa seperti itu? Kebajikannya menjaga kesehatan dan kebersihan.
ya itu nilai kebajikannya. Ya nggak? Kenapa di kelas nggak boleh ribut? Hah? Kenyamanan, benar. Karena akan nilai kebajikan adalah kenyamanan saat belajar. Selain itu kita juga saling menghargai dan menghormati guru yang sedang belajar dia mengajarkan di depan kelas. Kemudian kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas, berdiskusi tentang peraturan, merumuskan peraturan kelas itu menjadi keyakinan, menyepakati hal-hal yang telah dirumuskan. Memang berawal dari peraturan, tapi peraturan itu diganti menjadi keyakinan yang berupa kalimat-kalimat positif seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan, artinya lebih rinci, berupa pernyataan. Baik, selanjutnya bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, pembentukannya itu lebih abstrak dari peraturan kelas. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas dan sekolah didapatkan saat pembuatannya. Jadi Bapak Ibu yang guru kelas di sini bisa melakukan keyakinan kelas ini dengan cara-cara seperti ini. Sedikit aja, nggak usah terlalu banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak mereka nggak hafal. Oh, kita harus disiplin. Di kelas ini kita harus disiplin. Menjaga kebersihan. Oh, berarti kita harus menjaga kebersihan. Membudayakan 5S. Apa 5S? Senyum, sapa, salam, santun, ya. Sopan. Sopan dan santun. Nah, gitu. Jadi pendek-pendek aja. Yang penting anak-anak bisa hafal, bisa ingat. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas kelas dan sekolah agar mudah diterapkan semua warga kelas dan sekolah. Artinya jangan sampai tidak bisa diterapkan oleh warga sekolah atau kelas. Restitusi, apa itu restitusi? Ada yang tahu di sini Bapak Ibu? Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Artinya guru memberikan kesempatan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya saat dia dipanggil, saat sudah melakukan dialog restitusi, mereka bisa berubah, diharapkan bisa berubah, bukannya tambah menjadi rajin. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, memiliki disiplin dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanan bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Tentunya nilai-nilai kebajikan itu sudah kita buat dalam keyakinan kelas. Segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan dan menjadi orang yang sukses. Kamu tahu kan kesalahanmu apa? Nah, sekarang coba ceritakan. Coba ceritakan ini merupakan validasi tindakan yang salah. Jadi anak-anak diajak merefleksikan apa aja sih tindakan-tindakan salah yang sudah dia lakukan. Artinya dia mengingat kembali dan kita sebagai gurunya menanyakan itu. Tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak menjatuhkan. Kemudian setelah mereka mengakui tentang kesalahannya, sudah menceritakan apa alasan mereka melakukan kesalahan tersebut, kemudian kita tautkan dengan keyakinan kelas. Nah, sekarang kamu tahu kan perbuatan itu salah, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita buat. Apa sih keyakinan kelas kita? Oh, disiplin ibu. Artinya dia sendiri yang bisa memecahkan masalah dia, dan dia sendiri yang bisa sadar akan kesalahan yang telah dia perbuat. Contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi tempo hari Bapak Ibu saya menemui siswa saya yang datang telat. Setiap hari datang telat. Setiap hari, benar ini?
setelah saya melakukan dialog institusi, kenapa Asila telat? Yang pertama, rumahnya jauh. Kemudian yang kedua, ternyata Asila ini setiap malam suka main HP. Jadi main HP-nya sampai malam. Sama seperti kita, kalau udah main HP lupa diri kadang ya. Ada nggak kerasa tiba-tiba udah jam 10, tiba-tiba udah jam 11. Ternyata hal tersebut tidak hanya terjadi pada kita yang sudah dewasa. Pada anak-anak pun yang tidak terpantau permainan HP-nya, itu mereka secara berlebihan dan mengakibatkan si Asila ini telat bangunnya dan akhirnya telat masuk ke sekolah. Lalu saya tanyakan nih, nah Asila, sekarang Asila sadar nggak itu salah? Dia sadar ibu. Kemudian apa usahamu untuk memperbaiki kesalahan ini agar kedepannya tidak terjadi lagi? Dan secara tidak langsung dia bisa memecahkan masalahnya sendiri. Main HP tidak terlalu malam agar bangunnya bisa lebih pagi atau awal. Kemudian ada kasus kedua. Ini si Patria ini makan, tiba-tiba dia makan di kelas. Saya lagi menjelaskan, dia makan di kelas. Ini sering kita ketemu ya Bapak Ibu ya, di kelas ya Bapak Ibu ya. Sering banget dia makan di kelas. Jadi ketika saya menjelaskan dia mengunyah kacang di kelas. Kemudian kan itu hal yang salah, jangan langsung kita marahin. Oke Patria, nanti jam istirahat Patria temui ibu di kantor. Akhirnya saya panggil, waktu saat istirahat melakukan dialog institusi, saya menanyakan kenapa Patria melakukan hal itu. Ternyata jawaban dia adalah dia lapar, tidak sempat sarapan di rumah. Kemudian kita tanyakan bagaimana solusinya agar kedepannya perbuatan ini tidak terulang lagi. Apa jawaban dia? Saya harus wajib sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Nah, secara tidak langsung dia bisa mengatasi dan mencari solusi dari kesalahan yang dia perbuat. Baik Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Ingat-ingat Bapak Ibu, among, kita menuntun, ya, bukan sebagai penghukum. Yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semua berasal dari kita sebagai guru. Mau dibawa kemana murid-murid kita itu berasal dari kita. Yang salah apa? Dan tentunya berasal juga dari pendidikan dari dalam rumah. Tapi di sekolah itu pure tugas seorang guru. Oke baik, terima kasih. Sampai sini pemaparan aksi nyata saya di modul budaya positif 1.4. Saya harapkan ke depannya Bapak Ibu bisa menerapkan konsep-konsep budaya positif ini di kelas. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa, insya Allah. Bisa kita bersama-sama ya. Nanti kalau ada kesulitan atau apa, kita pecahkan secara bersama-sama. Salam sehat dan bahagia selalu Bapak Ibu. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Sari, teman sejauhnya Ibu Eka Aprilia, calon guru penggerak angkatan 9, di mana saya mengucapkan terima kasih karena sudah melaksanakan budaya positif tentang keyakinan kelas yang sangat bermanfaat untuk kami sebagai guru untuk dalam kegiatan pembelajaran di kelas, supaya di kelas lebih tentram dan nyaman dalam kegiatan pembelajaran ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Sulistiani, guru kelas 6A dari SDL 01 Gunung Sakti.
Di sini saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eka Aprilia sebagai CGP Angkatan 9 yang telah menebarkan pemahaman tentang disiplin positif keyakinan kelas. Saya akan mencoba membuat keyakinan kelas bersama murid-murid saya karena berusaha menjadi guru yang memiliki peran kontrol sebagai manajer, di mana saya akan mendukung siswa untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Saya akan terus meningkatkan kompetensi diri agar dapat memberi teladan, tuntunan, dan dorongan kepada siswa sehingga mereka tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvi Ramadhani, guru kelas 2. Di sini saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eka Aprilia, guru kelas 5, calon guru penggerak Angkatan 9. Karena telah menyebarkan pemahaman tentang budaya positif di kelas. Saya akan mencoba membuat keyakinan kelas bersama siswa saya di kelas. Saya akan berusaha menjadi guru yang memiliki peran kontrol sebagai manajer, di mana saya akan mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan siswa saya, memotivasi siswa saya untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu perilakunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiani, saya guru dari kelas 2A. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eka Aprilia karena telah menyebarkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Saya akan mencoba membuat keyakinan kelas bersama siswa di kelas saya. Saya akan berusaha menjadi guru yang memiliki peran kontrol sebagai manajer, di mana saya akan mendukung siswa untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Saya akan terus meningkatkan kompetensi diri agar dapat memberi teladan sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memberikan tuntunan dan dorongan kepada siswa sehingga mereka tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Marcella. Saya guru kelas 3. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Eka Aprilia sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 karena telah menyebarkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Saya akan mencoba membuat keyakinan kelas bersama siswa di kelas saya. Saya akan berusaha menjadi guru yang memiliki peran kontrol sebagai manajer, di mana saya akan mendukung siswa untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Saya akan terus meningkatkan kompetensi diri agar dapat memberi teladan sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memberikan tuntunan dan dorongan kepada siswa sehingga mereka tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, senang sekali Bu anak-anak hari ini semangat. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Ada yang tahu nggak di sini? Apa sih keyakinan kelas itu? Aturan. Bisa jadi. Ada lagi yang punya pendapat? Norma, iya benar. Etika juga benar. Ada lagi? Sopan santun, iya benar. Ya, jadi keyakinan itu adalah mirip-mirip seperti peraturan. Bedanya peraturan dengan keyakinan, kalau peraturan
surat biasanya bersumber dari ibu aja. Kalau keyakinan kita sepakati secara bersama-sama. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan secara bersama-sama yang harus kalian yakini dan kalian terapkan di sekolah. Ya. Nah, keyakinan ini berupa dan berisikan kalimat-kalimat positif. Contoh kalimat positif itu seperti apa? Contoh nih, kalimat yang negatif dulu ya. Misalkan nih, tidak boleh mencontek. Diganti dengan kalimat positif. Apa kalimat positifnya? Apa? Ya, jujur. Itu kalimat positifnya. Jadi tidak boleh mencontek diganti dengan kata-kata jujur. Kemudian apa lagi? Tidak boleh datang terlambat. Kita ganti dengan kalimat positifnya apa? Disiplin. Bisa kita ganti dengan kata-kata disiplin. Nah, itu contoh dari kalimat-kalimat positif. Ya nggak? Ya. Nah, sekarang anak-anak, ibu akan membagikan sticky note ini, kertas berwarna-warni ini. Anak-anak bisa tulis keyakinan kelas yang anak-anak yakini. Nanti sticky note ini akan kita tempel di pohon keyakinan kita. Ya, di situ ada pohon keyakinan kita, akan kita tempel. Namun anak-anak harus menulisnya dengan kalimat-kalimat yang positif. Nanti akan dibagikan satu per satu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Silakan keluarkan alat tulisnya. Kita akan menulis kalimat-kalimat positif dan keyakinan kelas kita di sini. Tidak semuanya harus menulis ya. Ini bagikan ya. Ayo Bel, taruh ke yang lain. Silahkan ditulis. Jangan terbalik tulisnya. Yang lengket nanti yang ditempel, berarti di belakangnya. Yang lengket di paling belakang. Ya. Yuk, silakan. Yang lengket yang di belakang. Nulisnya jangan sampai terbalik. Silakan. Nulisnya jangan terbalik ya. Yang lengket ini, yang kayak apa?
Ayo, silakan duduk yang sudah. Yang sudah silakan duduk di sini nggak apa-apa. Di sini nggak apa-apa. Teman-teman, ayo. Boleh di mana aja. Pohon keyakinan. Ayo, oke, barisan sebelah sana silakan. Kalian duduk yang sudah. Silakan. Boleh di mana aja. Oke, silakan. Yang lainnya. Yang lain silahkan, kalau sudah duduk ya, bergantian dengan temannya. Kalau sudah duduk, bergantian dengan silakan boleh. Ini, ya. Ya, ini. Silakan ditempel, tempel lagi. Ya, tengah-tengah boleh. Ya. Oke, sudah. Oke, ini adalah pohon keyakinan kelas 5B. Sekarang kita akan memilih keyakinan apa saja yang akan kita buat banner. Karena dari jawaban anak-anak ini pasti ada yang sama kan? Nah, kita akan memilih nih, ya. Nanti akan kita cetak dalam bentuk banner dan akan kita yakini di kelas kita di kelas 5B. Sekarang kita akan membacakan ya. Oke, Kak, Najwa, Kak. Anak-anak, karena tadi tulisan anak-anak begitu banyak dan memang ada beberapa yang sama, sekarang Ibu sudah memilihkan yang akan menjadi kesimpulan dari keyakinan kelas kita. Ya, yang pertama ini adalah sopan dan santun. Maksud dari sopan dan santun itu apa aja coba? Perilakunya apa aja? Sopan dan santun. Tidak menentang, mentaati peraturan, apa namanya? Tidak melawan ya, tidak melawan guru. Apa lagi sopan dan santun? Salah? Senyum? Salah. Budayakan salam, senyum, salam, dan sapa. Tidak hanya dengan guru, dengan teman sejawat pun kalian harus selalu sopan dan santun. Kemudian ada disiplin. Arti dari disiplin ini contoh perilakunya seperti apa? Iya, tidak terlalu ke sekolah, apalagi memakai baju seragam. Yang perempuan yang seharusnya pakai batik jilbabnya kuning, pakai jilbab kuning. Jangan sampai pakai jilbabnya yang warna merah. Ada nama lagi di sini. Menghormati Bapak Ibu guru. Apa ini? Saat jam pelajaran, ya enggak? Ya, itu juga ya. Kemudian di sini ada jujur. Nah, contoh perilaku jujur apa? Tidak mencontek, apa lagi? Tidak membohongi teman. Ya, tidak membohongi teman, tidak menipu. Iya, tidak ya. Tuh. Menipu dengan memberikan jawaban yang salah, tapi jangan juga kita menjadi orang yang yang suka mencontek. Nah, itu yang jujur ya, bila mengakui kesalahan. Oke, baik. Nanti keyakinan kelas yang sudah ibu simpulkan ini akan ibu cetak di dalam sebuah banner dan akan kita tempel di kelas kita yang akan menjadi keyakinan kelas dan harus kita yakini secara bersama-sama, baik itu anak-anak maupun ibu guru di sini.
Sampai sini Ibu akan memberikan kesempatan kalian menandatangani keyakinan kelas yang telah kita buat. Artinya kalau kalian sudah menandatangani, kalian sudah yakin dengan keyakinan kelas yang kalian buat. Siap ya menandatanganinya ya? Siap. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban kalian terhadap keyakinan kelas. Baik anak-anak, ini sudah Ibu buatkan lembar bentuk pertanggungjawaban kalian terhadap keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Yang Ibu panggil silahkan maju ya. Oke, silakan Ardian, silakan. Ardian, silakan ditandatangani. Bawa alat tulis nak. Oke, Apipah, bawa alat tulisnya sayang. Ya, silakan. Najwa, yo Najwa silakan Najwa silakan. Yo Najwa silakan. Di sini nak, Najwa di sini. Raisa, silakan Raisa di sini. Restu, ya, ayo Restu, sini. Haikal, Rahmat, ini Rahmat, sini. Rahmat, Muhammad, Haikal, sini. Kirana, sini Kirana. Elinda, ini Elinda. Ya. Abel, maju Bel. Ya sini. Abel sini Bel. Delta, Velo, sini Velo. Nah, Sila. Ayo cepat Sila. Sini Sila. Iya. Kanza. Ayo Kanza silakan. Melanie. Sudah, oke baik, sudah semua ya yang menandatangani. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban kalian terhadap keyakinan kelas yang akan kita yakini secara bersama-sama. Di sini Ibu juga akan menandatanganinya sebagai wali kelas kalian. Eka, Aprilia, yang akan meyakini keyakinan kelas yang telah kita buat secara bersama. Bisa terlihat dengan jelas? Bisa terlihat? Bisa. Oke, baik. Kalau begitu, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah bekerja sama untuk membuat keyakinan kelas kita, ya. Nanti akan kita cetak banner agar bisa kita yakini bersama dan kita hafalkan secara bersama-sama. Ibu akhiri dan Ibu ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan tetap dulu. Perkenalkan, nama saya Jafrilio Alvelo Muskita dari kelas 5B. Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas itu sangat penting karena mengajarkan saya untuk bersikap jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asila Nazwa dari kelas 5B. Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas itu sangat penting
karena mengajarkan saya untuk bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Faili Zahira dari kelas 5B. Menurut saya pembuatan keyakinan kelas itu sangat penting karena mengajarkan saya untuk bersikap disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alamin dari kelas 5B. Menurut saya pembuatan keyakinan kelas itu sangat penting karena mengajarkan saya saling menyayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elina Saputri dari kelas 5B. Menurut saya pembuatan keyakinan kelas itu sangat penting karena mengajarkan saya saling menghargai dan menghormati. Selamat pagi. Pagi luar biasa pertama. Alhamdulillah, senang sekali Ibu hari ini melihat anak-anak itu selalu semangat. Nah, tadi kita sudah melakukan literasi, kita sudah berdoa. Sekarang kita akan memulai pembelajaran hari ini. Bu, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Maaf, kelas Bu. Oh ya, silahkan duduk. Kita akan mulai pembelajaran. Namun setelah pembelajaran jangan istirahat. Silahkan Bu Ibu di kantor ya. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Oh Asila, silahkan masuk nak. Silahkan duduk. Baik Asila. Sekarang kita akan menindaklanjuti tadi pagi Sila terlambat datang sekolah ya. Iya. Menurut Asila, perbuatan itu benar atau salah? Salam. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada di dunia ini manusia yang sempurna. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Sekarang coba ceritakan sama ibu, apa sih alasannya Asila bisa terlambat hari ini? Tadi malam aku ikut ayahku dan pas pulang ke rumah aku malah main HP, Bu. Jadi aku siangan bangunnya. Berarti main HP sampai malam. Lalu kesiangan bangunnya. Oke. Kita kan sudah buat nih keyakinan kelas ya Sila ya? Iya. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Keyakinan kelasnya itu tidak datang terlambat ke sekolah. Baik. Apakah Sila meyakini keyakinan kelas kita? Iya. Meyakini. Jika Asila meyakininya, apakah Asila bersedia untuk memperbaikinya? Bersedia. Bersedia. Baik. Lalu apa rencana Asila memperbaiki agar Asila tidak datang terlambat lagi? Tidur lebih cepat dan mengurangi main HP-nya supaya bangunnya lebih. Baik. Bisa berjanji dengan ibu ya? Bisa melakukan keyakinan kelas kita ya? Bisa. Alhamdulillah. Lalu bagaimana perasaan Asila setelah melakukan restitusi bersama ibu? Tadinya saya ketakutan, Bu. Kira saya mau ibu marah pulang dulu, tapi ternyata ibu kasih penjelasan yang baik, jadi sekarang lebih tenang. Alhamdulillah, ibu tidak akan marah-marah tanpa sebab. Namun Asila harus selalu berjanji untuk tidak datang terlambat lagi ya. Oke baik, terima kasih. Sekarang Asila silakan kembali ke kelas. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asila dari kelas 5B SDN 01 Gunung Sakti. Terima kasih Bu Guru telah mengajak saya diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya perbuat, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan saya akan berbatasi waktu main HP saya supaya bangunnya lebih cepat dan tidak terlambat datang ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menurut Patria, perbuatan Patria tadi pagi itu benar atau salah? Salah, Ibu.
Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu maklumi ya. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Tapi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Sekarang coba ceritakan pada ibu, apa sih alasannya? Tadi pagi saya bangunnya kesiangan, Bu. Saya cepat-cepat mandi, cepat-cepat ganti baju. Jadinya saya nggak sempat sarapan. Saya lapar, Bu. Oh, jadi kamu lapar lalu kamu makan di kelas? Ya, Bu. Ampun, oke lah. Kita kan sudah punya keyakinan kelas nih. Keyakinan kelas apa saja sih yang sudah kita sepakati? Saling menghargai saat di dalam kelas, Bu. Saat pembelajaran ya nak ya. Artinya kalau di dalam kelas saat pembelajaran kita harus saling menghargai. Ya, Bu. Salah satunya apa? Mendengarkan saat guru sedang memberi penjelasan. iya. Apakah Patria meyakini keyakinan kelas kita? Yakin, Bu? Iya. Jika Patria meyakininya, apakah Patria bersedia memperbaikinya? Bersedia, Bu. Sedia ya. Patria bisa berjanji ya. Ya, Bu. Baik. Lalu apa rencana Patria untuk memperbaiki hal ini supaya tidak terjadi lagi ke depannya? Bangun lebih pagi, sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah, dan tidak makan saat jam pembelajaran. Baik, Patria bisa berjanji ya nak ya. Bu. Oke. Nah, sekarang ibu mau tanya, bagaimana sih perasaan Patria setelah kita berdialog seperti ini? Saya awalnya takut, Bu, kena marah, takut kena hukuman, mengut sampah, tapi ternyata cuma diberi penjelasan deh. Oke, berarti Patria tadinya takut dimarahin karena Patria makan di kelas. Iya, Bu. Iya, ibu tidak mungkin marah-marah tanpa sebab. Namun Patria harus berjanji untuk tidak melakukan lagi nak ya. Iya, Bu. Baik. Sekarang Patria kembali ke kelas. Setelah istirahat nanti mengikuti pelajaran selanjutnya ya nak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatrina Aru dari kelas 5B SDN 01 Gunung Sakti. Terima kasih Ibu Guru telah mengajak saya diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya perbuat, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.